Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita di mana Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Selama itu pula Yesus tidak makan dan minum. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Kita telah mendengar bersama bagaimana cara iblis mencobai Yesus. Ia menawarkan aneka tawaran dunia yang menggiurkan, seperti kekuasaan dan kekayaan. Dan para sahabat yang terkasih, inilah yang dikejar oleh banyak orang di dunia ini. Namun iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Para sahabat yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk masuk pada laku-laku kesalehan dengan olah rohani yang kian mendalam. Berpantang dan berpuasa membentuk kita menjadi pribadi yang seimbang, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak meluangkan waktu untuk merawat tubuh jasmani kita tanpa memperhatikan kesehatan rohani kita. Kerap kali kita mengabaikan pertumbuhan rohani kita sehingga lama-kelamaan tubuh rohani kita ini menjadi kerdil dan tidak sehat. Situasi yang demikian inilah yang membuat kita mudah jatuh dalam aneka godaan dan tawaran dari si jahat. Tadi kita telah mendengar bersama betapa tawaran iblis begitu menggiurkan, menyilaukan mata. Dan secara manusiawi, siapa sih yang tidak mau harta dan kekuasaan? Tapi apakah itu sifatnya kekal dan membawa kita pada keselamatan? Maka perlu bagi kita untuk waspada dalam menyikapi aneka tawaran dunia ini. Perlu bagi kita untuk mawas diri melalui apa? Yakni salah satunya melalui pantang dan puasa.
Pantang dan puasa membentuk kita untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi yang bebas. Bebas dalam hal apa saja, yakni bebas dari aneka keterikatan belenggu duniawi yang kian menjauhkan kita dari rahmat dan cinta Allah. Pantang dan puasa juga menjadi sarana bagi kita untuk memulihkan relasi dengan Tuhan Allah dan sesama. Relasi yang mungkin tidak lagi erat, relasi yang mungkin tidak lagi sehat. Maka dari itu, di masa Prapaskah ini, para sahabat yang terkasih, mari kita membuka diri. Biarkan Tuhan Allah menempa hati kita dengan caranya yang luar biasa. Dan juga mari kita tegas terhadap tawaran-tawaran si jahat yang menyesatkan langkah hidup kita. Waspada dan berjaga-jagalah senantiasa, karena sedikit saja kita lengah, si jahat akan memperangkap kita dalam jebakan maut. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.